pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Dewa Putu Sukrayatnya. Dia ini adalah pebisnis muda. Jadi yang kita bahas saat ini adalah anak muda yang sudah memiliki insting bisnis sejak dari muda. Nah, lebih lanjut lagi kita langsung sapa saja. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Punapi Gatra, Dewa. Becik. Ya, boleh panggil Dewa aja ya. Iya, Dewa aja. Dewa, sebelum kita ngobrol banyak nih tentang anak muda yang mulai banyak yang jago bisnis ya sekarang anak-anak muda ya daerahnya. Bahkan ada yang di bawah saya udah. Ya, sekarang usianya, kita ngomongin usia dulu. Sekarang usianya Dewa berapa? 21 tahun. 21 tahun, tapi luar biasa sudah. Aduh, nanti deh kita cerita. Nah, sekarang kesibukannya Dewa apa nih? Kesibukannya banyak banget sih, Kak. Banyak ya salah satunya atau salah dua ngurus bisnisnya juga. Ya, saya kan masih ikut kerja sama orang juga. Kerja juga. Iya. Bisnis juga. Iya. Aduh, banyak. Jadi ngurusin double sih. Ya, apalagi saya kan kreatif agensi kan ngurus bisnis orang juga. Ngurus bisnis orang. Ya, kan anggap dah kita mengatur strategi marketingnya kayak gimana gitu kan. Nah, kita mulai cerita nih. Kita langsung cerita aja ya. Kita langsung membahas tentang bisnis. Nah, sejak kapan sih sebetulnya Dewo ini mulai berbisnis? Nah, bisa cerita dari awal perjalanan hidupnya Dewo? Mungkin dari awal mulai berjualan kali ya? Berjualan? Ya. Boleh. Dulu waktu SD kelas 4 deh, mama saya kan ada penyakit asma. Dulu dia sempat kerja jahit juga, cuman diberhentiin dulu istirahat karena dia tuh punya penyakit asma. Iya. Jadi hanya Ajik saja yang kerja. Waktu itu Ajik tuh rencar motor gitu dia, tapi ikut sama orang. Jadi ya cuman dapat seberapa lah ya Ajik itu kan. Akhirnya mama tuh buatlah dia keripik seledri gitu loh. Oh iya. Ya keripik seledri itu ikutlah saya kayak pakai lilin itu loh. Bantu-bantu. Iya gitu bener, ya. kelas 3 ke kelas 4 SD itu. Ikutlah gini. Pulang saya ke sekolah itu saya buat PR dulu, pasti tuh. Pulang sekolah tuh buat PR karena mama saya juga yang jagain itu. Kalau kamu nggak buat PR kamu dimarahin. Oh, oke. Makanya kayu dah sampingnya mama itu. Jadi ya kok belajar itu. Setelah itu baru kita jualan. Saya sendiri sih jualan sepeda waktu itu. Oh, yang ngejualin saya. Dewa. Ya habis buat PR saya belajar gini keliling cari menjajakan itu. Ya cari warung. Habis itu ada saya cari orang-orang tua teman-teman saya. Ya pastilah mau membeli lah ya. Iya. Habis itu saya kasih juga ke warung-warung sama biasanya kalau di Bali itu kan ada kayak ibu-ibu yang jualan naik sepeda itu loh. Saya tawarin ke itu juga. Oh, titip jual atau dia yang beli langsung? Dia beli langsung. Kulak sama si Dewa. Iya, pokoknya per plastik gede itu isi dah dia kayak pieces-piecesan receh-recehnya itu loh. Iya, betul. Ya, itu saya jual 5.000 sih, Kak. Oh, jadi satu plastik itu isinya 12 biasanya. Biasanya ya kayak gitu. Ikut dah mama gitu paginya kita gini. Mamanya kan pagi pasar biasanya. Ikut dah ya mak ini. Berarti memang dari kecil sudah ikut membantu keluarga. Banget sih. Cari penghasilan ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu deh kenapa kayak ya udah mau aja gitu loh. Habis itu saya jualan di sekolah kan. Di sekolah juga? Iya, dapat saya jualan di sekolah. Sampai teman-teman saya tuh manggil Dewa Keripik ya kayak gitu. Saya ingat banget kok tuh. Panggilannya? Iya, ingat banget di lapangan saya main bola nih. Iya. Sama teman-teman. Dewa Keripik, mau dong keripiknya Dewa Keripik gitu. Saya jual lah per pieces itu 500 waktu itu. Dapatlah saya pulang-pulang bawa uang 3.000 gitu. Habislah satu begini itu. Habis itu dicarilah saya sama gurunya. Dewa, dia bawa ke kantor. Dewa, kamu di sekolah nggak boleh jualan. Kamu belajar ya belajar. Kalau kamu mau jualan keripik ya di kantin gitu. Kasih ke kantin gitu. Ya semenjak itu stop jualan gitu. Akhirnya mama tuh memutuskan untuk lagi kerja jahit dia. Waktu itu pulang-pulang dapatlah 35.000 gitu. Tapi waktu itu masih jualan keripik juga? Ya, tapi nggak di sekolah, di keliling. Dapat kayak 50.000, 35.000. Waktu itu mama bilang, yaudah karena kamu udah capek, sana dah beli layang-layang gitu. Belilah saya dari itu tali layangan gitu. Senang banget dah waktu itu beli layangan. Gitu, layangan. Iya, pokoknya itu upah lah ya, reward dari karena keliling, membantu keliling itu. Dan akhirnya terus itu berjalan kehidupannya Dewa dari sejak kecil sudah mulai terlatih berwirausaha. Akhirnya mulai lagi insting bisnisnya itu timbul sejak kapan? Di SD itu off sih kayak ya udah selesai jualan keripik itu kayak nggak ada lagi ke sana gitu loh.
SMP SMA itu kayak fokusnya saya harus jadi PNS atau polisi. Sempat Ya. ingin jadi polisi. Ya karena saya dari basic keluarga nggak support dan nggak ada banget keluarga pebisnis Kak. Iya. Karena anggap udah saya lahirkan dari keluarga yang emang ya dulu makannya ubi kayak gitu Ya lah. pekerja gitu. Iya. Bisnis ya. Pekerja swasta lah. Iya. Makanya kalau saya ngomongin bisnis pun waktu SMP sempat saya, Mak saya mau bisnis ini. Bisnis apa sih kamu gini nggak mungkin bisa Nggak ada gitu. dukungan. Ya karena mungkin terlalu pesimis mungkin ya gimana. Iya, mungkin dari keluarga karena sudah memang tradisinya jadi pekerja, Iya, bukan pekerja. pebisnis. Kamu PNS aja gitu. Percuma bodimu bagus, gede gitu. Akhirnya dari SMP saya ya udah saya ikut olahraga sepak bola atau gimana. Karena tujuannya sudah menjadi PNS atau menjadi polisi. Ya, waktu itu sepak bola saya juga dapat masuk Porprov nggak salah. Waktu itu dapat Porprov wakil-wakilin sekolah itu. Ya walaupun skill saya berprestasi sebenarnya juga ya. buruk juga sih. Iya. Kayak kalau masuk sih tim cuman kadang cadangan atau gimana gitu. Iya, tapi sudah Ya, berusaha untuk menjadi tim ya. Ya tujuannya waktu itu kayak saya bisa dari sepak bola lumayan juga dapat uangnya kan. Waktu itu saya wakilin Porprov Bangli dapat uang 5 juta itu. Saya bantu untuk bayar sekolah di SMA kan di SMA mahal banget bayar sekolahnya kan. Pakai biaya sekolah itu. Berarti tetap orientasinya Iya. duit ya. Tetap sih emang cuan sih otaknya. Carinya cuan. Saya bantu setengah itu pakai bayar sekolah. Setengah itu pakai DP motor. Oke, itu usia berapa itu? SMP ya? SMA waktu itu SMA. 17 tahun. Oke. Akhirnya aja suruh pakai DP motor mau nggak? Ya udah DP motor. Itu dari hasilnya. Iya, itu. setengahnya pakai bayar sekolah, setengahnya pakai DP motor. Luar biasa ya, di usia muda sudah bisa menghasilkan uang. Ya, SMP waktu itu off, nggak ada kemana-mana, pokoknya pikirannya PNS gitu. Polisi dah, terus SMA tuh makin fokus lagi nyari polisi. Habis itu kan dah lulus SMA, ada bukaan polisi kan, daftar, nggak lolos di sana, nangis banget sih. Kenapa nggak lolos? Waktu itu gigi saya patah di sini ini, tapi udah tak sambung. Nggak boleh. Waktu itu gigi patah, karena masih ambisi, ya udah saya sambung. Dan gigi ini pun saya bayar pakai uang sendiri. Karena orang tua kayak uang 3 juta tuh berat banget gitu loh. Akhirnya saya kan kerja sama orang waktu itu, udah ada kerja kan waktu itu. Lulus SMA ada kerja. Gajinya itu saya cicil. Waktu itu dokter giginya baik banget. Kamu nggak usah langsung bayar 3 juta, cicil aja per bulan. Iya, saya cicil per bulan tuh 400.000, 200.000. Demi untuk menjadi Iya, seorang polisi. Ya, gaji saya waktu itu 1,8. Ya, jadi Di penjaga. usia 18 ya? Ya, penjaga toko. 1,8. Dah kayak dokter itu mengerti. Kamu nggak usah dah langsung dihabisin tuh uangnya, kasihan kamu belum lagi makan gimana gitu. Ya udah cicil aja, Bapak kasih gitu. Siapa nama dokternya? Nomor WA-nya ada sih masih. Kayak harus ketemu dia lagi Iya, deh. harus ketemu ya. Habis itu ya udah saya cicil per bulan itu. Saya cicil per bulan, lunas akhirnya giginya. Ya udah setelah giginya jadi, saya nggak ada niatan daftar lagi. Nggak daftar lagi ke Nggak ada polisi. niatan, nggak ada daftar lagi. Saya akhirnya tetap fokus di kerja itu. Oh, tetap fokus jadi karyawan toko. Iya, kerja di toko. Tapi selama saya kerja di toko itu saya kayak masih penasaran gitu loh. Masih kayak jualan gitu aja otaknya gitu loh. Tetap ingin bisnis gitu ya. kan. Akhirnya saya mutusin untuk buka waktu itu fashion Kanyo ID namanya. Itu ininya brand sendiri atau? All shop waktu itu masih all shop. Iya. Akhirnya memutuskan untuk brand sendiri Kanyo ID namanya. Saya jualan juga sih lagi tetap di fashion kayak gini, tetap jualan gitu. Jualan tetap, jadi karyawan Ya, tetap. waktu itu jualan set Kanyo ID. Habis itu tak kayak masih angin-anginan gitu loh. Stop lagi. Kanyo ID itu habis itu saya habis itu dapat tawaran lagi kerja di kan waktu itu di jaga toko. Iya. Akhirnya bosnya itu nawarin mau nggak kerja di gudang jadi admin Shopee. Waktu itu saya jadi tim packingnya dia. Iya. Tim packing tim Shopee itu. Fokus sih masih sana karena saya ngerasa waktu itu di Shopee gajinya 2 jutaan dapat deh kayak 2 jutaan 28 tuh. Berarti double sumber ya? Sumbernya dapat dua sumber ya? Nah, Atau kalau satu sumber di aja? all shopnya udah stop. Karena ya maksudnya masih labil lah waktu itu. Habis itu masuk lagi dipindahin kan ke gudang itu. Iya. Di tim packing itu. Dipindah lagi. Ya masuk tim packing itu. Di sana kerja lagi fokus di sana nggak masih gini sih nggak ada mikirin bisnis tapi saya suka kayak nonton ini lo bisnis nih ternyata suka banget nonton yang kayak gitu-gitu. Berarti ingin ada penghasilan yang up ya, yang lebih lagi gitu. Tapi suka nonton gitu tapi masih kerja kayak gitu. Akhirnya di tim Shopee itu di move ke tim kreator akhirnya. Di tim kreatornya dia. Tim kreatornya dia
masuklah saya udah kerja nih di fashion ini. Iya. Kerja sama orang lagi, saya kerja sama orang lagi. Oh, waktu dua itu tempat. waktu itu kerja di kreatif agency. Bisa ngebagi waktunya? Bisa. Saya paginya kan di kreatif agency dulu. Iya. Habis itu baru ke toko ini. Oh, demi biar ada dua sumber Iya. ya. Waktu itu saya ambisi banget, Kak. Pokoknya yang paling terpuruk itu kan tahun 2020 karena nggak lolos Iya. itu. 2021 tuh kerja sama orang, 2022 ini dah ambisi saya di sini kayak tahun 2023 itu tahun terakhir saya di Bali. Kayak gitu. Tahun terakhir di Di Bali. Bali. Kalau saya masih kayak gini-gini aja, Oh. saya mau berangkat ke Jepang gitu. Iya, niat dalam hati. Iya, tapi kalau saya berangkat ke Jepang, saya anak satu-satunya loh. Habis itu ada orang tua kan sendiri gitu. Iya, betul. Masa saya tinggal kan? Apalagi mama saya ada penyakit asma. Iya. Saya kalau ada sakit tuh saya yang gercep soalnya kayak bawa ke rumah sakit cepat gitu. Oke, Gitu. oke. Ya akhirnya ya udah kayak harus bisnis deh. Makanya saya ada dua pilihan. Kalau mau kaya di Bali, antara berangkat atau nggak bisnis sendiri. Iya, iya. Itu pilihannya waktu biar itu. cepet ya dapat uangnya. Abis itu kan saya udah kerja di tim kreator tuh. Saya buka lagi bisnis fashion. Buka lagi sendiri. Namanya Fastwear Store. Itu udah dalam sebulan jualan sudah star seller dia. Tapi saya stop karena di kreator ini saya lihat bos saya ini baik banget. Karena dia jualan fashion nih. Iya, iya. Masa saya jualan fashion? Iya, betul-betul nggak Dia mau menyaingi ya. dia baik banget, terus dia tuh ngasih saya media gitu loh, Kak. Kamu itu harus, dia istilahnya kamu itu harus saya rangkul. Ya kamu tuh kalau mau gini diarahin lah sama dia. Iya, iya. Akhirnya saya putusin saya berhentiin aja Fastwear Store ini. Tapi sebenarnya sayang banget sih. Iya, tidak mau menjadi rival tapi Iya. bekerja Iya. sama. Ya, Ya, akhirnya lebih saya ke itu stop ya. ke bisnis fashion ini, saya stop. Padahal waktu itu Gojek itu udah sampai ke rumah saya loh. Orang-orang tuh nyampe kayak, Kak, ini kok nggak ada store-nya ya? Kok ini cuman kos-kosan gini gitu. Akhirnya ya udah stop aja gitu. Oke, akhirnya tetap sekarang masih sejalan ya. Masih di fashion ini akhirnya. Masih di fashion ya. Oke, nah akhirnya Dewa memiliki bisnis. Nah, nanti kita di segmen kedua kita obrolin lagi ya. Oke, baik pemirsa, di segmen kita masih akan membahas tentang bisnis-bisnis dari Dewa. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, nah kita masih membahas tentang Dewa, anak muda yang sudah mulai berbisnis di usia berapa ya? 20, 19, 18. 18 sudah mulai cari-cari cuan ya. Cari-cari Kemudian sekarang di usia 20 sudah menjadi pebisnis. Nah, Dewa tadi kan Dewa sudah cerita bahwa Dewa mengawali ini dari menjadi karyawan. Kemudian dari sejak usia dini, dari mungkin waktu itu SD sudah menjajah-jajakan keripik. Kemudian akhirnya di tahun 2023 ini katanya Dewa sudah memiliki bisnis. Ya tadi sudah benar. Cerita juga bahwa bisnis apa yang benar-benar mulai kreatif agensi ya. Iya, mulai di tahun 2023-nya. Ya. Apa yang membuat Dewa betul-betul banget ingin fokus di bisnis meskipun masih menjadi karyawan? Apa yang membuat Dewa benar-benar menekuni bisnis? Ambisi pertaruhan diri saya itu sih antara dua itu. Kalau mau sukses di Bali, mau antara berangkat ke luar negeri atau enggak. Kalau kamu stay di Bali ya harus bisnis gitu. Oke. Abis itu kan waktu itu kan saya bilang stop di fashion ini karena menjaga komitmen ini ya. Iya. Akhirnya saya move buka bisnis ke kreatif agency gitu. Bedanya apa sama yang dulu? Kalau kreatif agency ini dia jual jasa. Oh, lebih jual jasa. Misalnya contohnya kakak punya brand apa nih? Misalnya kakak punya brand skincare. Iya. Saya yang buatin konten-kontennya, mengatur strategi marketingnya gimana. Ya foto katalognya kayak gimana, ya kayak gitu. Oh gitu. Jadi saya tidak diriuhin yang sebagai pemilik brand, tidak diriuhin. Enggak, jadi kakak fokus produksi aja. Produksi aja. Kita yang ngatur marketingnya gimana. Marketingnya sudah dari Dewo. Iya, benar-benar. Jadi saya sejalan sih sama pekerjaan saya yang sekarang dikerja sama orang di RJ88 Store. Ini kan saya tim kreator gitu juga. Kayak platform itu enggak ya? Iya, ada Shopee gitu. Iya kan? Iya, tapi bekerja sama dengan Shopee juga. Shopee, TikTok kan? Gitu ya. Oke, berarti dipasarin di situ. Ya, video-video kontennya di sana di Instagram gitu. Oke. Jadi sekarang sudah berapa yang bekerja sama dengan brandnya? Apa aja tuh? Ada salon, ada skincare ada. Skincare ada. Raka ATV.
ATV gitu. Ah, Main-main ATV. ATV. Sama ada tubing. Tubing. Ini totalnya ada 5 deh kalau nggak salah. 5 ya? Aduh lumayan loh ya anak semuda ini. Nah selain kreatif agency apalagi bisnis Dewo? Ada Susu Etawa. Itu saya Susu Etawa, kerjasama susu kambing. ya kerjasama sama Pak Made. Halo Pak Made. Pak Made itu yang pemilik klien saya TV itu. Iya. Ya, beliau punya peternakan kambing. Jadi nawarin ke saya gimana kalau kita kerjasama untuk Susu Etawa ini gitu. Oh, Terus yang ketiga ada kelas Just Tip itu. Kelas Just Tip itu saya kerjasama ada ownernya Bucks Corner namanya Diah Wardani. Nah itu saya kerjasama, kebetulan dia emang orangnya itu sama sih kayak saya juga, dia orangnya kerja remote banget. Habis dari sini pasti dia, kadang dia tiap bulan tuh pasti berangkat ke Thailand dia untuk Just Tip itu. Oke, jasa titip itu ya, Iya, titip belanja. karena dia ngerasa dia punya skill untuk Just Tip itu, akhirnya dia buka kelas kerjasama dengan saya gitu. Jadi dia dengan ilmunya Just Tipnya, saya dengan ilmu marketing saya gitu. Oke, Jadi kerjasama lah sejalan kita, ya, ya. kerjasama Kita ya. yang memasarkan nanti di Instagram gimana, dia yang nanti jadi gurunya lah gitu. Jadi yang mengajarkan nanti di kelas itu. Ya. Apapun yang dikerjakan pasti ada tantangan ya. Banyak. Apa sih tantangan saat memulai bisnis ini? Yang pertama, kita nggak ada yang bisa kita percayain selain diri kita sendiri sih. Gitu ya. Kedua, kalau kita cerita ke orang pasti orang-orang tuh ngeremehin banget. Ya buat apa juga ya? Iya, kita, apalagi lingkungan saya ini bisa dibilang orang, contohnya keluarga deh, pesimis banget loh. Ya. Kamu nggak mungkin bisa, karena mama nggak ada relasi besar. Karena bisnis itu dibantu kan oleh relasi atau apa kan gitu ya, untuk membantu membesarkan. Iya, kita tidak bisa Iya, makanya berdiri sendiri. saya nyari relasi sendiri. Contohnya kayak ngechatin orang yang udah punya media. Gitu. Ngechatin kayak, ayo dong ketemu kak, kita collaboration atau gimana. Itu ya yang saya kan saya berpikir kayak, wah orang tua saya nggak ada relasi, gimana dong cara saya. Ya udah saya nge-branding diri saya aja di sosial media gitu. Iya. Ya udah saya bangun personal brandingnya, dari sana dia langsung kebentuk dia kayak ada mulai brand-brand yang masuk, ada kayak orang-orang kayak ngajak kerjasama atau gimana. Oh ternyata udah mulai kebentuk nih gitu. Jadi dari sini aja gitu. Udah orang pada sudah mulai melihat ya Iya. sosok Dewo ini ya, bukan brandnya tapi Dewo mau membrandingkan diri. Ya. Oke. Banyak banget lagi, apalagi belajar itu pun harus banyak ngorbanin waktu kak, kan karena saya kan kerja sama orang juga, Iya. jadi double Berarti nih harus korban fokusnya. waktu juga. Ya pulang saya kerja itu, saya kerja di orangnya kan 8 jam. 8 jam pulang dari situ tuh saya harus belajar lagi. Belajar apa gimana sih gini strateginya saya ini harus kayak gimana sih gitu. Belajar lagi. Iya. Ikut kelas itu sih juga kak. Oke. Tapi saya memang independen sih belajarnya. Iya. Nggak gini. Tapi memang ada yang memang begitu, ada jiwa independen, nggak mau diatur-atur orang, nggak mau. Belajar Yang di sana. kerjasama kita bisa mengatur diri kita sendiri kan begitu. Itu Iya, benar, jiwa pebisnis biasanya. Nah, Dewo ini kan sudah terbiasa terlatih untuk berwirausaha sejak muda ya. Jadi apa yang Dewo rasakan menjadi anak muda yang terbilang sukses loh di usia muda sekarang ini? Apa yang Dewo rasakan? Kalau dibilang sukses sih jauh banget ya dari kata sukses, karena saya kemarin juga sering scrolling, salah satu ada ownernya Orlena itu usianya jauh di bawah saya, 20 tahun. Kayak ada mulai bisnis jauh banget deh, kayak umur belasan deh kayak ada mulai itu. Kayak saya ditampar oleh itu juga sih sebenarnya kayak. Mungkin juga bedanya begini, mereka juga mungkin yang di usia muda itu mungkin dari keluarganya memang sudah Tapi saya lihat ada budaya untuk berwirausaha dari sejak kecil. maybe. Contohnya orang Chinese. Tapi saya lihat sih, saya dengar ceritanya dia sama keluarga dari nggak mampu juga. Oh gitu? Iya. Oh, Makanya saya agak, ini keren banget loh nih anak itu loh. Makanya saya Sejak muda kemarin saya langsung kayak, wah keren nih, overthinking juga sih. Wah ini keren sih. Ini. tapi mungkin itu memacu Dewo Ya untuk lebih ambisi dong pasti, Iya, apalagi betul, juga betul. muda kan ya. Kalau yang dirasain sih ada rasa senangnya juga, tapi belum puas itu. Iya. Karena saya lihat kan saya ini masih belum apa-apa gitu. Betul. Di luar sana masih banyak. Masih banget. banyak. Kita bisa belajar dari yang sudah Sebenarnya sukses ya. goalsnya saya itu sih sebenarnya nggak kaya banget tuh, nggak terlalu pengen kaya banget. Iya. Yang penting ada aja. Yang penting cukup Ya, ya. sisanya itu Perputarannya cukup ya. sisanya itu yang penting saya tuh berguna untuk orang gitu lah. Iya. Sisanya itu ya itu. Bisa memberdayakan Ya, orang contohnya lain. kayak Ajik Krisna itu sih.
Oh, keren, Iya, keren. contohnya Ya, sana. ya, ya. Pengennya kayak gitu Role goalsnya. modelnya Krishna berarti ya, contoh buat Iya, apalagi sama-sama dari Singaraja kan. Dewa ya. Oke, iya sama-sama dari ini juga ya, Heeh. dari Singaraja Iya, ya. pengennya kayak gitu sih, ngebantu-bantu Ya, gitu orang-orang semoga Bali. pasti orang pasti luar. kalau sepertinya jiwa Dewa ini jiwa petarung. Biasa orang bisnis kan harus Satria ya? memiliki jiwa petarung ya kalau orang-orang bisnis ya. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi di segmen ketiga ya. Boleh. Baik pemirsa, kita masih akan membahas banyak tentang apa ya, usaha-usaha Dewa, tentang keinginan-keinginan Dewa. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, baik pemirsa, sudah di segmen akhir nih. Kita Udah masih akhir aja akan, ya? nggak kerasa ya, kita Nggak masih kerasa akan banget. membahas tentang geliatnya Dewa yang sangat luar biasa, masih di usia muda tapi sudah berusaha untuk mencari sumber-sumber penghasilan dengan bekerja menjadi karyawan, kemudian menjadi pebisnis. Dari sejak kecil sudah berjualan gitu ya. Nah, pasti ada sosok ada sosok-sosok, berarti nggak cuma satu ya. Iya, Ada benar-benar. sosok-sosok yang berjasa di kehidupan Iya, Dewa. benar-benar. Bisa cerita ini kepada pemirsa Bali. Yang pertama sih, untuk saya sampai di posisi ini ya, Tuhan yang pastikan ya. Udah pasti, Tuhan orang tua itu udah pasti ya. Iya, betul. Tapi di balik itu, nih di tempat saya kerja ini, beliau yang mendidik saya, ngasih media, kalau ada apa-apa kamu berangkat. Ya anggaplah nyari relasi gitu lah. Kamu berangkat di sana, pertama itu, habis itu partner-partner saya pasti ya, kan dia mau percaya sama saya, bisa dibilang saya ini baru terjun lah ya, tapi dikasih kepercayaan sama Luar mereka. biasa. Ya apalagi Bapak Madera Kak Diah Wardani, ini beliau kan dah nggak setahun 2 tahun di bisnis, 7 tahun kayak gitu-gitu. Yang Bapak Made ini saya kan dah puluhan tahun nih kayaknya. Iya. Si Kak Diah Wardani ini dah 7 tahun dia berbisnis. Dia mempercayakan seorang saya yang baru terjun itu loh. Kak, karena saya mau orang yang berproses, dia bilang kayak gitu kan. Makanya saya rangkul kamu. Ya, terus abis itu ya pasangan saya ini, si Rizka ini ya. Pacar. Ya, Oke. pacar. Masih pacar. Iya, ya. pacar. Karena anggaplah saya nggak ada tempat cerita nih. Ya, saya cerita ke dia dah. Gimana Tempat sih? pelampiasan. Cerita gimana? Walaupun awal-awal emang dia ngerasa ngeluh juga. Ngeluh pasti karena beradaptasi kan ya. Iya. Tapi makin kesini, ya dah kamu pasti bisa kok gitu. Didukung banget sama dia. Ya, berarti ada vitamin lah ya buat Iya, Dewa benar-benar. ya. Gitu Jadi sih. banyak ya Banyak yang banget sih yang sangat dukung. mensupport. Tapi saya beruntung juga sih dikasih orang-orang yang datang itu baik-baik lah. Iya, berarti orang-orang yang hadir di kehidupan Dewa ini orang yang sangat mensupport ya apa yang Dewa inginkan. Iya, benar-benar. Apa yang Dewa usahakan gitu ya. Kadang dulu kan saya bingung juga, orang tua saya ini masih bisa dibilang buta lah kan kayak gini, dia pasti nggak peduli lah ya gitu loh. Intinya kamu ya kalau kamu mau sukses ya PNS kayak gitu. Intinya kalau Iya. kamu bisnis itu kamu nggak akan bisa gitu. Iya. Makanya saya di sana sempat sedih juga lah gitu. Ini anakmu juga untuk kamu loh gitu. Iya. Berarti sudah bisa membuktikan kepada orang tua ya Iya, bahwa tapi dunia sekarang bisnis itu bisa sekarang udah menghasilkan. didukung sih, udah Sekarang membuktikan dah. Didukung. sudah tahu ya berarti Iya. orang tua ya, Dewa sukses di bidang Iya. bisnis. Ya anggaplah kalau orang-orang berproses pasti banyak yang pesimis kan. Iya betul. Oke, nah ini anak-anak muda harus dicontoh nih. Jadi orang bisnis tuh nggak boleh pesimis, Iya benar-benar. optimis. Gagal bangkit lagi. Banyak walaupun banyak gagalnya sih. Iya, tapi kalau kita membuka diri untuk berkolaborasi dengan orang Iya, lain, orang lain. itu peluang yang sangat luar biasa. Iya Dewa ya. Iya benar-benar. Oke, nah selama usia 18 tahun hingga sekarang di usia 20 tahun kan sudah dikatakanlah Dewa ini sukses. Mungkin ada cita-cita yang belum tercapai buat Dewa atau keinginan-keinginan apa yang ingin dicapai lagi? Saya suatu hari nanti ya saya pengen banget bisa invest ke apa namanya yang nggak punya orang tua itu ya? Yang Yatim? ya sana saya pengen banget invest ke sana. Oh. Nggak perlu imbalan dah kayak Iya, intinya saya punya, saya pengen invest ke sana. Ke anak-anak yatim, Ya. anak yatim piatu, Ya, panti-panti ya begitu. latar belakang saya kan apalagi Oke. kalau nggak ada Luar biasa. orang tua yang saya ajak sekarang kan ya nggak bisa bilang pamanan bibi ya. Adik saya udah meninggal saya waktu umur 2 bulan tuh. Habis itu mama saya kan orang Jawa dia. Saya diminta lagi sama pamanan bibi saya ini gitu.
Diminta Ya diminta untuk jadi anak gitu. oh, Dia asuh, anak ya dia asuh ya anak anak gitu. asuh. Iya, iya, iya. Jadi saya pengen banget bisa gitu sih. Oh, oke. Saya nggak perlu Biasa. punya gini sih. Intinya saya mau invest aja ke sana gitu. Mulia banget ya, berarti ke panti-panti, Ya, panti tujuannya. asuhan, seperti itu Bener-bener. kan. Luar biasa Tujuannya sekali. situ sih pengennya. Ya, pasti semesta merestui Ya itu. Stengkara ya. Pengen banget juga bantu-bantu UMKM di Bali yang kayak nenek-nenek jualan itu loh. Oh iya, Pengen di Bali banget. masih banyak. Ya gitu. pengen banget bisa dibilang kayak Aji Krishna lah bilang kayak itu. Iya, iya. Saya- Masih banyak banget tuh. Ya motivasi banget ke sana gitu. Aduh, semoga apapun Semoga ya. keinginannya ya bisa terlaksana ya, Ya, Stengkara Dewa. lah ya. Nah, ini yang pamungkas nih Dewa, tips apa yang bisa Dewa bagikan nih kepada generasi muda di luar sana nih yang mau memulai atau bahkan yang sudah bergelut di dunia bisnis. Itu apa? Pasti ada tips. Yang pertama kita harus pelajarin dulu sih apa yang bisnis yang mau kita giniin sesuai dengan passionnya kita. Oke, betul. Ya abis itu konsistensinya susah. Saya dibilang juga sekarang belum konsisten banget sih bilang gitu. Harus terlatih itu. Ya harus terlatih. terus juga mentalnya sih kalau gini ya, kalau kita lagi berproses orang-orang bakal bilang kayak ngapain sih kamu tuh, nggak bakal bisa kamu tuh. Tapi kalau kamu udah mencapai pasti orang-orang bilang kamu tuh privilege. Contohnya kemarin saya kan ada di posting sama Halo Denpasar. Iya. Komen-komen itu semua head comment tuh. Iya, Privilege, akahnya mulai bade. Oh, dipikirnya Coba begitu. coba emang bener ada nol. Saya pengen liatin loh orang tua saya gimana dulu. Iya, iya, iya. Pengen liatin, oh saya masih ngekos juga loh gitu. Saya masih ngekos juga gitu. Karena misinya tahun ini harus punya rumah gitu. Iya, Makanya saya harus kejar gitu. Iya, iya. Makanya kemarin saya sempat overthinking juga dengan kata-kata itu gitu. Kok banyak yang pesimis sih kayak gini. Kalau misalnya semua anak muda kayak gini hancur loh. Ini untung mental saya kuat. Iya. Kalau misalnya down, aduh nggak usah deh aku jalanin bisnisnya lagi gitu loh. Saya sempat kayak apa sih postingannya Min gitu. Jadi melihat apa para haters yang Iya. ngatain begitu sempat down juga. Padahal hal yang saya lakukan itu hal positif loh gitu. Iya, Saya nggak ada hal-hal negatif yang saya posting di Instagram. betul. Yang saya posting Instagram itu kan ya emang pencapaian itu personal branding kan harus gitu. Bagaimana orang percaya sama saya untuk kerjasama kalau saya nggak menunjukkan itu kan? Iya. Itu makanya saya juga kok kayak gini komen-komennya gitu. Seharusnya kata semangat lah berikan apa gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk suka sama kita. bener. Tidak bisa memaksa orang, oh percaya dengan kita. Kita tunjukkan saja. Kita manipulasi ucapan mereka menjadi vitamin buat kita. Bener. Ya kan, menjadi doping buat kita. Biarkan saja. Ya itu salah satu mentalnya yang harus kita gini sih. Iya, Penting mungkin mental. Yang penting perlihatkan nanti kita pasti suka. Iya benar Ya nggak? Stengkara ya. Oke, aduh keren loh. Ada lagi mungkin pesan-pesan pada anak muda di luar sana. Itu aja sih Itu dulu. aja ya, luar biasa. Berarti jempol nih, ini mental-mental baja nih di era sekarang yang penuh dengan haters. Aduh, kita karena orang itu tidak suka melihat orang senang, tidak senang melihat orang Ya senang. pada walaupun hal kebanyakan. positif ya gitu. Iya, padahal kita untuk memberi edukasi pun kadang-kadang masih Ya, dikatain makanya gitu. saya kalau disuruh seminar tuh saya nggak mau sebenarnya. Seminar kayak tips and trick. Oh ya, seminar juga. Iya, seminar tuh saya nggak mau memberi seminar sebenarnya. Kayak juga. Kenapa begitu? karena sebesar apa sih bisnismu kayak gitu. Pasti kata-katanya tuh saya takutin kan ya. Karena saya dulu ya saya ngeliat orang seminar tuh di samping saya orang-orang habis itu kan kalau nonton ada orang seminar nih. Contohnya kayak Dharma Wacana atau apalah gitu ya. Pulang-pulang kan pastilah kita kayak ngumpul kan ya. Pasti ada orang kayak sok suci aja nak gitu. Oh, Sok suci banget sih kan. Sekarang kamu memotivasi bisnis nih. Pasti ada yang komen kayak sebesar apa sih bisnismu gitu. oke, paham. Makanya saya lebih baik ya udah jalanin aja. Saya nggak perlu gini, yang penting Iya. tujuan saya tuh lebih baik saya dapat uang, ya udah saya sharing ke orang-orang yang butuh banget. Ke orang-orang kayak nenek-nenek itu gimana Iya, tuh, betul. daripada saya harus naik panggung ke seminar atau apa itu. Itu saya Iya, iya. Ya begini aja, kita share kepada mereka tentang prosesnya saja, ya kan, lebih aman. Tapi kan membuat mereka jadi tahu proses kita. Iya, benar. Masalah hasil akhirnya atau hasil kita nggak usah, biarin Iya. aja mereka menilai sendiri ya. Makanya Ya, saya bener sih kata orang nggak akan peduli sama prosesmu, orang akan lihat hasilmu gitu. Iya, jadi ya sudah kalau mereka begitu tanggapannya, lihat proses saya Iya, lihat aja. proses Kalau kita kamu nggak aja. mau cuman membandingkan hasil akhir saya, ya
Kalau misalnya kalian nggak percaya kalau saya ini bukan privilege, bisa tanya aja teman-teman SD itu gimana susahnya saya dulu kan gitu. Ya, betul. Ya, tapi luar biasa. Orang pasti akan melihat nanti bagaimana proses Dewa untuk Benar-benar. mencapai puncak. Ya mungkin sekarang Dewa sedang dari 1000 tingkatan, sekarang sudah mencapai di angka mungkin 600 begitu ya. Sudah mendekati nih. Iya, Ya, sebentar nanti di mendekati, ya. puncaknya mungkin mereka akan bisa melihat proses sih. yang sudah Dewa lewati. Ya, cuman itu ya pesannya sih, kalau misalnya ngebaca itu kita harus strong aja sih gitu. Ya, nggak betul, jangan betul. lalu. Anggap aja angin lalu, anggap aja vitamin, anggap aja doping gitu ya dari haters itu. Oke, aduh luar biasa Dewa anak muda yang sangat luar biasa. Semoga Dewa sukses ke depannya. Semoga. Apapun cita-cita, keinginan mulia Dewa bisa segera terrealisasi. Makasih banyak ya. Matur semua sudah hadir di Yeah. Bali Now. Oke. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan anak muda yang sangat luar biasa, dengan anak muda yang memiliki motivasi hidup yang sangat luar biasa. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan motivasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.